Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Zulfahrianto Abu Bakar, tentunya di channel ZF Abu Bakar. Di video kali ini saya akan membahas secara singkat tentang materi pengelolaan ruang kelas. Namun sebelum itu, saya mohon bantuan dari teman-teman semua untuk like, komen, subscribe, dan share video ini terlebih dahulu. Baik, jika sudah, langsung saja kita bahas materinya. Kita mulai dari bagian yang pertama, yaitu pentingnya pengaturan ruang kelas dalam pembelajaran. Dalam proses pembelajaran di kelas, sangat penting dilakukan oleh seorang guru adalah mengupayakan dan menciptakan kondisi belajar mengajar yang baik. Segala aspek pendidikan pengajaran berproses, guru dengan segala kemampuannya, siswa dengan segala latar belakang dan sifat-sifat individualnya. Purnomo mengemukakan pendapatnya bahwa kelas merupakan ruangan belajar atau lingkungan fisik dan rombongan belajar atau lingkungan emosional. Lingkungan fisik meliputi ruangan, keindahan kelas, pengaturan tempat duduk, pengaturan sarana serta alat pengajaran, ventilasi, dan pengaturan cahaya. Kemudian lingkungan sosial emosional meliputi tipe kepemimpinan guru, suara guru, sikap guru, dan pembinaan hubungan yang baik. Selanjutnya, bagian yang kedua yaitu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar. Pembelajaran memerlukan lingkungan kondusif untuk belajar, di mana lingkungan pendidikan yang kondusif merupakan lingkungan yang dapat membangkitkan semangat belajar dan menjadi faktor pendorong yang dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi proses belajar. Untuk menciptakan lingkungan yang kondusif harus ditunjang oleh berbagai fasilitas belajar yang menyenangkan, dengan pengaturan ruang belajar, sarana belajar, susunan tempat duduk, pemanasan sebelum masuk ke materi yang akan dipelajari, serta sikap dan hubungan yang baik dan harmonis antara pendidik dan peserta didik, dan lain-lain. Pembelajaran aktif, kreatif, dan efektif merupakan pembelajaran yang tidak hanya terpaku menggunakan satu pendekatan saja, tetapi dengan menggunakan berbagai macam pendekatan. Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa salah satu faktor penting yang menentukan hasil belajar adalah lingkungan belajar. Lingkungan belajar merupakan segala sesuatu yang ada di sekitar siswa. Lingkungan belajar tersebut dapat bersifat fisik, misalnya ruang kelas, kebersihan kelas, serta sarana dan prasarana lainnya. Lingkungan kelas juga dapat bersifat non-fisik, misalnya interaksi, ketenangan, dan kenyamanan. Adapun cara mengatur lingkungan fisik yang kondusif untuk siswa. Yang pertama, pengaturan kelas. Aturlah ruang kelas supaya lebih nyaman. Ruang kelas harus memiliki jendela dan ventilasi yang cukup sehingga terjadi pergantian udara secara bebas. Atur meja dan kursi guru dan siswa agar tidak berdesakan serta sesuai dengan jumlah meja kursi dengan kapasitas ruangan. Yang kedua, alat peraga dan sumber belajar. Beberapa hal yang terkait dengan pengelolaan alat peraga yaitu yang pertama, alat peraga diletakkan pada tempat yang mudah dijangkau siswa dan tetap aman. Alat peraga diupayakan sering digunakan di samping untuk meningkatkan kualitas pembelajaran juga meningkatkan apresiasi siswa terhadap alat peraga. Aturan penggunaan alat peraga perlu dibuat dan ditaati. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas. Kelas harus dijaga kebersihannya oleh anggota kelas. Sediakan tempat sampah di luar kelas. Secara berkala, siswa dapat membersihkan dan menjaga kelas secara bersama-sama. Yang keempat, pengaturan dinding. Pengaturan dinding kelas. Atur dinding kelas agar terlihat indah. Jangan biarkan dinding terlihat kosong, tetapi isi dengan berbagai sumber belajar, media, kata-kata mutiara, dan hasil karya lainnya. Yang kelima, pajangan kelas. Pajangan kelas dapat dikelola dengan memperhatikan hal sebagai berikut. Pajangan dipasang pada tempat yang mudah dibaca oleh siswa. Pekerjaan anak hendaknya dipajangkan secara individual sehingga dapat dikenali dengan mudah. Yang dipajangkan hendaknya dalam keadaan bersih dan menarik. Materi yang dipajangkan dapat ditempelkan pada dinding. Yang keenam, sudut baca atau perpustakaan. Buatlah perpustakaan kelas yang menjamin siswa untuk aktif membaca dan menelusuri informasi. Buku-buku di perpustakaan tidak hanya buku pelajaran saja, akan tetapi juga sebaiknya disediakan buku yang menarik dan inspiratif. Yang ketujuh, menghindari kebisingan. Kebisingan merupakan masalah yang dihadapi oleh sekolah-sekolah yang ada di perkotaan. Biasanya di kota terdapat bangunan ruang kelas yang dekat dengan jalan raya. Yang kedelapan, sediakan tempat bersosialisasi.
Sekolah bukan hanya untuk tempat belajar, tetapi juga tempat bersosialisasi. Oleh karena itu, sekolah perlu menyiapkan tempat untuk mereka yang bersosialisasi. Cara mengatur lingkungan non-fisik sebagai berikut. Interaksi siswa dengan guru serta siswa dengan siswa lainnya. Membuat aturan tata tertib, etika yang disepakati oleh semua siswa. Kenyamanan kelas sebagai tanggung jawab bersama. Menyeimbangkan pujian dan kritik. Membangun energi kelas, disiplin kelas, dan refleksi. Yang terakhir, bagian yang ketiga, yaitu mengatur ruang kelas. Pengelolaan kelas yang baik akan menciptakan interaksi belajar mengajar yang baik. Dengan penataan ruang kelas sebagai proses belajar mengajar, dibutuhkan pengembangan variasi yang baik dari segi penataan tempat duduk maupun perlengkapan yang menunjang dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan segala pengelolaan dan penataan kelas yang baik akan menimbulkan semangat belajar dan peserta didik tidak sukar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, adapun ciri utama kelas adalah pada aktivitasnya. Untuk dapat menjalankan aktivitas atau kegiatan pembelajaran yang dinamis, perlu adanya sesuatu aktivitas pengelolaan kelas yang baik dan terencana. Beberapa hal yang harus diperhatikan yaitu ukuran dan bentuk kelas, pengaturan tempat duduk, pengaturan alat-alat pengajaran, penataan keindahan dan kebersihan kelas, ventilasi dan tata cahaya. Baik, demikianlah pemaparan singkat tentang materi pengelolaan ruang kelas dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.